Belum dikirim Kak kayaknya. Iya. Oh gitu. Nggak ada. There is no notification for the homework. No, I think. Ya. Okay. Okay. Is that a good news for you? Yeah. No homework itu good news ya. Oke. Nggak apa-apa. Fine. Kita akan coba aja kalau gitu langsung ya beberapa jenis teks atau mungkin let me give you new text. Jadi you're gonna have another experience for doing other types of the questions. Kalau misalnya previously we've worked out with apa tuh kemarin heading, matching the headings ya, matching the headings, and then with also what is the multiple choice with a short questions if I'm mistaken. Nah, hari ini kita akan coba. Let me choose sebentar ya. Ganti planning. Sebentar. Kalau gitu teman-teman bisa coba. Yeah. Okay. I have this, teman-teman, a new reading text, a new reading passage, and then here you have more than 5. I think it's 9 paragraph. 9 paragraphs. It's good for your dinner. Teman-teman, bisa dilihat di sini menunya adalah satu teks dengan jenis pertanyaan. Di sini bisa dilihat instruksinya apa. Wow, betul sekali. Ya, Hilman merasa bahagia dengan ini. Wow, it's unbelievable. Kalian punya semangat yang di luar dugaan banget. Semangat kalian tuh luar biasa sih. It gives me positive energy to give you more. Alright, di sini instruksinya apa? Write the correct letters. Letters guys ya, letters. In boxes 11 and 12. Jadi di sini ini sebenarnya hanya 2 pertanyaan ya. Sebentar. Let me make sure. Dimulai dari sini. 7 to 10. You have no more than 2 words and or a number. Ini adalah contoh dari short questions about the text. Dan biasanya, teknik apa yang dipakai, kita bisa coba terapkan di sini. Kalau misalnya melihat contoh pertanyaannya, kita diskusi dulu ya. Let's discuss the technique that you are going to use effectively for finding the correct answer. Lihat nomor 7 misalnya. Di sini yang ditanyakan adalah for what period of time? Ada clue period of time. Has hearing loss in school children been studied in New Zealand? Ada kata clue period, ada hearing loss, kemudian ada New Zealand. Nah, teman-teman langsung kan, you go to the text to confirm from which paragraph this information is taken. Kira-kira cari teks atau paragraf secara cepat dulu pakai teknik skimming yang ada kata New Zealand-nya sama period of time. Kira-kira dari paragraf berapa? Ingat, bisa jadi dia pakai sinonim ya. Coba, clue-nya ada period of time, hearing loss, kemudian di situ ada school children sama New Zealand. Kira-kira di paragraf mana? Bisa dilihat di bagian awal dulu. In which paragraph, teman-teman?
Langsung cepat kali lah jawabnya. A and B, A, okay. Yeah, it's somewhere in A or B paragraphs ya. Nah, oke, betul. In paragraf A atau B, teman-teman. Bisa dilihat lah, saya nggak langsung bilang itu ada di A atau B. Nah, tapi kira-kira seperti itu tekniknya ya. Kemudian cari itu kan detailed information. Remember, when you are trying to find detailed information taken from the text or messages, use scanning technique. Oke, scanning technique. Cari detailed information di situ. But you also can combine your technique with skimming technique. Oke, saya pikir ini bisa cepat sih harusnya. Apa namanya, tadi aja bisa langsung nemu jawabannya apa. Okay, now try to find the answer for 7 to 10. Okay, remember, no more than 2 words and or a number. Oke, teman-teman, silakan bisa dikerjakan. Yang baru bergabung, selamat bergabung kembali ya. And now it's time for you to have practice doing number 7 to 10. Well, some of you have already tried to answer the questions. I guess it's 7 ya. Ini untuk nomor 7. It's okay. Nah, tapi bisa lanjut dulu ke 8, 9, 10, oke? Kemudian kita akan coba langsung ngebahas semuanya. Tapi nggak apa-apa, udah ditulis di sini untuk nomor 7 dulu ya, nggak apa-apa. Terus yang lain bisa dikerjakan juga for 8, 9, and 10.
Oke, saya pikir semua sudah selesai ya. With 7 to 10. Oke. Teman-teman, thank you for your answer for number 7. Terutama sudah menjawab. Mungkin ini kalau dilihat banyakkan pilih you've chosen A ya. Ada juga yang B or E. Oke, sekarang saya ingin bertanya adalah to ask from which paragraph number 7. Tadi sudah ada yang coba itu dari paragraf A atau B gitu kan? Itu oke. It's from baru nomor 7 ternyata. Maksudnya gimana? Iya, Mila. Oke, jadi untuk mendapatkan jawaban nomor 7 itu dari paragraf A. Oke, baik, dari paragraf A. Di situ ada clue-nya apa ya? Yang bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Apa clue-nya, teman-teman? Ini biar supaya yang lain juga bisa ini ya, pakai caranya. Ada kata 2 decades. 2 decades. Oke, thank you Hijra. Maaf. Mana ya? Ada kata 2 dekade. Itu dari period of time ya. Jadi jawabannya adalah sorry sebentar teman-teman. 2 decades. Oke, ada jawaban yang lain selain 2 dekade untuk ini? Ada yang selain 2 dekade? 2 decades? Sama ya? Oke. Thank you for your answer, Hijra. Sama ya? Agree. Oke. Jadi the answer is 2 decades. Itu bisa ditulisnya pakai 2 atau misalnya dibuat 2 gitu. Bagaimana bunyi kata 2-nya itu juga boleh ya. 2 decades. Oke, baik, that's correct. And then what about 8? 8 kira-kira jawabannya ada di paragraf mana? What paragraph, teman-teman? Oke, E. Di sini ada kata machinery. Ada machinery. Oke, bisa ditulis apa namanya? Ditulis lagi. And the answer is apa kira-kira? Crowd noise. Ada yang menjawab lain? Sama semua? Oke. Distressing. Jadi
selain suara mesin ya, apalagi sih yang buat itu. Nah, kalau distressing kurang tepat ya, Putri ya. Yang tepat betul crowd. Crowd itu adalah jawaban yang tepat untuk ini. Irfan bisa bantu untuk mute dulu, bro? Atau mungkin Indah bisa bantu ya? Oke. Baik, that's for number 8. Jadi jawabannya adalah crowd. Kalaupun ditulis crowd noise itu juga boleh. Ya, crowd-nya aja juga boleh. Ida bisa bantu untuk mute Irfan dulu nggak? Soalnya ini konsentrasi saya maaf. biar. Oke. Oke, baik. Sekarang nomor 9. Yang ditanyakan adalah term. Istilah apa sih yang dipakai untuk itu? Ini ada di paragraf berapa, teman-teman? Kalau tadi di paragraf I, sekarang apakah ke bawah, mungkin itu di F atau G, atau mungkin yang lain atau ya? Oke. Oke. Semua setuju sama Putri ya? Itu ada di G information-nya. Ya mungkin bisa ini kan hostnya ya. Siapa sih? Who's the host? Is bisa bantu Is. Irfan, halo bro. Irfan, are you there? Yeah. Okay. Well, make sure aja. Oke, Irfan, kalau nanti ada pertanyaan bisa open mic ya. Atau ada sesuatu yang ingin dikatakan. Or do you have any question, Irfan? Not yet. Oke. Well, baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Hilman bilang setuju dengan G. So, what's the term used to refer to this situation? Oke. Jadi jawabannya apa teman-teman for number 9? Itu ada di paragraf G. G. Need to investigation bukan ya? Oke. Maaf. Apa tadi? What did you say? Sorry. Putri said, okay, invisible disabilities. I agree, Putri. So, the answer is invisible disabilities. Nah, invisible disabilities ini kita bisa dapatkan di paragraf G. Di situ, it's probable that many undiagnosed children exist in the education system with invisible disabilities. Nah, di situ adalah to describe hearing problems of school children yang belum didiagnosa. Nah, di sini kan ada undiagnosed. Di situ sama seperti yang belum have not been diagnosed. Jadi the answer untuk the term used to refer to this problem adalah invisible disabilities. Okay, invisible disabilities. Number 10. Ini ada di paragraf berapa? What part of New Zealand disability strategy? Ada di paragraf H ya. Betul, hijrah. Ada di paragraf H. And what's
The correct answer for this? 3? Iya, betul, ada di paragraf H. Kemudian, Indah bilang 3 ya. Bisa di ini nggak? Bisa ditambahin sedikit. Kalau 3-nya aja, oke, objective 3. Betul, itu objective 3. Jadi part of the strategy. Jadi strateginya kan di sini ada ya, sudah dibilang has developed a New Zealand disability strategy, and then tapi mana yang memang dia membahas exposing about equal opportunity. Nah, di sini partnya adalah objective 3 di sini. Udah jelas. To provide the best education for disabled people by improving education that all children blah 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 have equal opportunities. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah objective 3. Jadi objective 3 is a part of the strategy. Kayak gitu. Ya, jadi bukan poin dari strateginya, tapi dia di objektif yang mana gitu. Jawabannya adalah objective 3, ya. That's the answer. Oke, mungkin dari sekian jawaban ada yang masih meleset, bukan melesat ya. Yang masih meleset, teman-teman kalau di sini ada 40 pertanyaan, misalnya kalau mau dikalkulasiin ya, teman-teman kalau benar 30, perjuangkan 30 aja itu udah 7 ya bandnya gitu. Nah, konversinya seperti itu. Jadi misal ada sekian banyak pertanyaan, mungkin teman-teman juga sudah tahu strateginya kan, kayak dahulukan mana yang teman-teman anggap lebih bisa dikerjakan dulu. Karena lagi-lagi ini tentang berpacu dengan waktu. Oke, oh tadi ada yang nanya recording ya. Hari ini di-upload di YouTube. Wow, di YouTube. Saya terkejut. Oke. Ya, silakan dimanfaatkan ya teman-teman ya. Mungkin, saran dari saya, karena session ini kan juga terbatas ya. Session ini terbatas, dan mungkin juga teman-teman perlu yang namanya opinion atau juga insight dari tutor yang lain. Maka tidak ada salahnya teman-teman pun juga bisa mempelajari apa yang dijelaskan atau misalnya apa yang dibahas oleh tutor lain di session yang lain, atau misalnya if you're watching YouTube, betul itu adalah media yang bagus juga, karena YouTube pun sekarang untuk misalnya provider for IELTS content, itu mereka tuh juga providing the simulation yang IELTS like lah kayak gitu. They also give you or provide you the questions, the real questions from the previous test. Itu coba dicari. Ada some itu I cannot give you some recommendation karena kadang cocok-cocokan ya. Banyak juga tuh yang dari India gitu. Tutor-tutor dari India, kalau teman-teman suka nonton India terus suka dengan aksen India ya boleh, tapi hati-hati juga dengan aksen ya. Again, untuk aksen kayak kita untuk aksen itu pernah dibahas di awal bahwa aksen itu bagus kalau teman-teman bisa menguasai satu aksen dan komitmen konsisten dengan itu, tapi juga tidak apa-apa misal pakai aksen Indonesia. Sebentar, ada telepon sebentar. Halo, Kak Umar. Hey. Sorry. Iya, sudah terhubung kembali, Kak. Iya. Tadi saya ada telepon. Oke. Baik, itu teman-teman. Jadi get more tutors
to have different opinions or to have different perspectives or even the strategies ataupun misalnya juga techniques ya untuk mengerjakan soal. Oke, questions so far ada nggak teman-teman untuk mengerjakan ini? Sepertinya tipe pertanyaan ini bisa jadi favorit deh. Do you think so? Untuk pertanyaan kayak gini seneng nggak? Compared to the previous one, matching the headings, main idea sama itunya di cocok-cocokin. Mana yang lebih favorit? So happy, senang tapi menantang Kak. Oke, baik Hilman, aja gitu sambil ini ya nyanyi Sabian ya. Oke, happy and challenging. Yusuf, kenapa happy Yusuf? Bisa share dong. Bisa open mic. What makes you happy? Bisa buka mic Yusuf atau sedang tidak bisa? Kita bisa sharing nih. Karena bagi saya, for me, various questions provided by IELTS makes me more, engaged with all the questions. Mungkin saya kalau dibilang lebih suka jenis soal yang diberikan TOEFL atau IELTS, saya lebih pilih IELTS sih, karena lebih banyak variasinya gitu. Oke, baik Dik, kalau gitu kita lanjutin dulu. Nah, untuk teks ini sepertinya masih ada pertanyaan nih teman-teman. Nah, ini untuk 2 pertanyaan saja. Oke, yang teman-teman lakukan bisa dilihat di sini. Instruksinya, write the correct letters. Jadi ditulis hurufnya saja. Oke, and the list below includes factors contributing to classroom noise. Kira-kira jawabannya mana? Untuk nomor 11, kita langsung kerjakan bersama. 11, 12 nih. 11, 12 dulu teman-teman. 11, 12, what's your answers? Kalau seperti ini, teman-teman bisa nulisnya tidak berurutan juga boleh. Ya, either misalnya A dulu atau B dulu baru A, itu tidak masalah gitu. It doesn't count as kesalahan. Oke? Silakan 11 dan 12. Pilih 2 di antara pilihan ini. Oke, sudah ketemu teman-teman? Have you found the answers? So 2 of these choices. Okay, which one? Okay, the 2 factors contribute to classroom noise. Bisa dituliskan jawabannya atau bisa open mic juga.
Jawabannya silakan ditulis ya. So what's your answer? B and E. Mungkin B itu echoing corridors. E itu loud voiced teachers. Mungkin. Ibtisam, thank you. Ini saya panggilnya Ibtisam atau Salsabila? Salsa. Oke, yang lain. Yes, Kak. Oke. Baik. Yang lain gimana nih? Masih mencari-cari. Kalau Salsa bilangnya B and E. Kalau Dio, A and B. Oke. A and B berarti A, current teaching methods. B-nya adalah echoing corridors. Mungkin juga. Ada yang lain? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kan ada 11 dan 12. Dan tadi juga kalau misalnya tidak berurutan, misalnya B dulu ditulisnya A-nya, baru A-nya, kemudian salah satunya itu benar, dianggap benar. Pokoknya kalau ada salah satu di antara itu benar, maka dianggap benar. Ya, tidak yang 11-nya harus A atau 12-nya harus B atau yang lain kayak gitu. Oke. Gimana nih yang lain? Apakah terlena dengan membaca ini karena wow, ternyata tulisannya bagus. Bisa jadi loh itu ya. Ternyata tulisannya bagus loh gitu. Saya senang membacanya jadi tidak perlu untuk menjawab. Misal gitu ya. Karena yang penting bagi saya adalah ilmunya gitu. Informasi dari artikel itu luar biasa bagus sehingga saya lupa untuk menjawab misalnya gitu. Jangan terlena teman-teman. Saya termasuk orang yang kalau ngebaca soal-soal dari TOEFL atau IELTS tuh kadang-kadang senang gitu. Senang karena menemukan hal yang baru. Tapi ingat kita lagi tes, jangan terlena kayak gitu. Ilman A sama E. Oke, A sama E. Tadi ya sama seperti Mila. Baik. Kita coba bahas bersama. Yang A, poin A, ini by the way untuk menjawab ini ada di paragraf mana ya? A, B, C, Suli A sama B. Oke, ada di paragraf B, betul. Ya, setuju sama Suli. Dilihat, pertama yang A, current teaching methods. Di sini ada kata, setelah dibaca dari kalimat pertama, then we have this, modern teaching practices, the organization of desk in the classroom, poor classroom acoustics, and mechanical means of ventilation such as air conditioning units all contribute to the number of children unable to comprehend the teacher's voice. Nah, jadi kita bisa nyari dari sini ya. Kita fokus ke beberapa hal yang disebutkan di sini. Nah, modern teaching practice, yes, itu sama modern sama seperti current. Ya. Modern itu sama seperti current. Jadi yang A itu betul. Nah, sedangkan yang lain gimana? Nih, halo, say hi dulu sama Om. Hai, gitu. Hai, oke. What about others? Misalnya we have B, echoing corridors. Apakah ada disebutin di situ? The organization of desk in the classroom, poor classroom acoustics. Disamain aja, apakah ada yang itu, echoing corridors? Nggak ada ya. Berarti jangan pilih yang itu. Terus cooling system. Ada yang terpikir untuk pilih cooling system? Cooling system itu sama seperti air conditioning. Ya kan di sini air conditioning units. Yeah, you can eat that. Yeah, let me open. Jelly. Ya. Gak apa-apa. Ya. Hey guys, kalau punya anak itu. Oke. Di mana lagi? Jadi jawabannya adalah A and C. Ya, atau C and A.
Karena large class size atau loud voiced teachers atau playground games itu tidak termasuk yang disebutkan di sini. Jadi all the answers already mentioned in this sentence. So teman-teman ingat ini ada paraphrasing, mungkin tidak langsung menggunakan air conditioner atau air conditioning units, tapi di sini dia pakai cooling system. Nah, itu ya yang sudah menjawab A berarti udah benar nih dapat 1 poin. Nah, tapi yang menjawabnya tidak ada yang menjawab C, berarti ya dianggap salah. Oke? Baik. Wow. Oke, next. B. Oh, sorry. 13. Oke, teman-teman. Jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab nomor 13? What? Ya. Raihan, what's going on? No. Oh, okay. Just realize that you're opening the mic, ya. Nggak apa-apa. Okay, 13. What's your answer, guys? What is the writer's overall purpose in writing this article? Kira-kira apa? Purpose-nya. C, kalau menurut Dion. To increase awareness of the situation. Okay, thank you, Dio. Indah, sebagai admin Pondok Inspirasi juga bilang C. To increase awareness. Yap, saya setuju ya, Ibtisam. Okay. I vote C for this item. Jadi purpose-nya emang to increase awareness of the situation of children with auditory problems. Nah, itu untuk teks ini. Questions? Dan ngomongin articles ya. Jadi ada satu hal yang mungkin teman-teman pernah dengar, it's also related to the strategy. Ada dalam comprehending a text, we can use some strategies. I've already mentioned scanning, skimming gitu kan, as alternatives for you to answer or to find the answers. But we also have one more technique or one more factor that can support your effort to find the answer. Okay, it's called background knowledge. Pernah mendengar background knowledge? Ada yang pernah mendengar? Bisa kasih jempol buat yang sudah pernah mendengar istilah background knowledge. Background knowledge. Kalau tidak ada yang kasih jempol berarti baru dengar ya. Oke, di kolom chat Rehan, thank you, bilang no. Baik. Jadi background knowledge itu teman, yap, Ibtisam, background knowledge. Betul. Jadi background knowledge adalah hal yang sudah kita tahu. Nah, itu simply adalah something that we already know. For example, if you find this kind of text and you are familiar with some points or even almost all the points, okay, almost the whole points of the passage, because, for example, because you are working as a nurse, misalnya, karena di sini berhubungan dengan itu, or you are also teachers, or you already read books, some articles related to these topics, and then all your knowledge atau misalnya what you have already known really support your answers. Nah, sometimes it works. Tapi untuk test, especially for IELTS, itu teman-teman you need to be careful with that. Karena to confirm yang paling betul adalah apa yang tertera. Okay? The best answer is what is actually written, okay, or mentioned on the text. Just refer to the informations or points already provided for you di dalam teks ini. Kadang, gue udah pernah baca nih gini. Ya, ngerti banget sih topiknya. Nah, itu adalah background knowledge. Background knowledge untuk beberapa hal bisa support. Bisa juga dipakai juga kadang-kadang.
Saya pernah ketemu sama student. Dia waktu itu, tapi ini bukan IELTS sih, tapi TOEFL, konteksnya TOEFL. Nah, TOEFL itu kan pilihan jawaban ya, pilihan jawaban multiple choices. Nah, multiple choice itu karena sudah ada already provided the answers, dan tidak ketika misalnya ada satu best answer and yang lain, the rest itu mistakes. Nah, itu dia bisa really sure for the answer. Jadi dia mengerjakan 5 questions itu cepat banget. It's less than 5 minutes ya. Less than 5 minutes. Kayak yang lain masih ngerjain, masih nyari, dia udah cepet gitu. Terus saya tanya, kenapa bisa secepat itu mengerjakan? Terus dia bilang, I'm a nurse. Dan waktu itu tentang apa sih hubungannya tentang injection gitu loh. Tentang pengobatan, tentang medication, terus tentang injection, dan dia sudah benar-benar hafal gitu. Karena itu adalah bidangnya dia. Jadi ketika mengerjakan yang lain salah tuh dia, maksudnya pilihannya kan yang lain salah, cuma satu yang benar. Cepet banget, oh ini. Udah. Nah, itu adalah contoh background knowledge yang bisa support your what is it? Apa namanya? Usaha kalian untuk your effort to find the right answer. Tapi sekali lagi tidak selalu ini ya, jangan terlalu PD. Percaya diri, PD lagi. Jangan lu pede gitu. Jangan lu pede dengan itu. Nah, kadang kalau terlalu pede nantinya malah keliru. Khawatirnya begitu, apalagi kalau IELTS yang types of the questions-nya itu varied. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu kah untuk ini? Atau ada yang mau sharing tentang pengalaman mengerjakan soal-soal reading section? Karena, oh ya, ini malam terakhir untuk reading section, by the way. Oke, apakah ada yang bertanya, adakah teksnya itu lebih sedikit dari ini, yang lebih banyak? Yang lebih panjang banyak. Ya sini biasanya normally seperti ini sih. Gitu. Yuk. Teman-teman ada pertanyaan? Atau saya bermonolog saja ya? Saya bertanya, saya menjawab sendiri. Misalnya, ada pertanyaan gini. I'm so sad, I think joining the group. Oh, nggak apa-apa, Raihan. Jadi misalnya begini. Apakah jenis teks ini, misalnya teman-teman nih di session kali ini ketemu sama teks ini. Apakah teks ini akan muncul lagi di tes IELTS selanjutnya? Jawabannya tidak. Karena mereka, they always update the text. Okay, they always update all the things related to the materials for the test. Nah, itu ya, the thing is seperti itu. Sama, maksudnya sama plek-tiplek gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang tetap sama itu adalah types of the questions. Itu akan seperti itu terus misalnya. Atau misalnya kalau nanti kita akan di listening, misalnya di listening kemarin, di listening itu ada 4 section, itu kan tetap seperti itu. Misal, terus akan ada section 1 itu bahkan seperti apa, section 2 seperti apa. There will be consistent with that, but for the questions, for the conversation, misalnya in terms of listening, itu bakalan berbeda. Okay, gonna be totally different mungkin untuk questions ya. Tapi again, saya pernah bilang tentang pattern, tentang pola. Teman-teman yang dibutuhkan ketika practice itu tidak hanya practice makes you perfect misalnya gitu. Tapi practice itu bisa membuat teman-teman menemukan polanya gitu. Makanya tadi kan ketika mengerjakan itu, saya pun juga ingin teman-teman punya apa ya? Ketika menemukan pola, kita kan juga bermain dengan cara berpikir ya. Cara berpikir. Jadi misalnya berpikir analitisnya, berpikir kritisnya, itu kita bisa sharing sebenarnya. Kalau teman-teman bisa seperti lebih aktif misalnya to share your experience, atau misalnya the way of you find the answer, itu bisa banget sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ini sudah kelas ini sudah cukup aktif ya, Bun.
Tapi kalau udah aktif lagi keren. Kayak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini apalagi teman-teman kita berjuang bareng kan? Kita berjuang bareng, tidak perlu merasa malu ataupun tidak perlu merasa teman-teman saya belum pernah pengalaman Kak gitu. Belum pernah pengalaman jadi nggak pede juga sih kalau mau berargumen gimana ya gitu. Karena ini pertama kalinya juga ikutan kelas IELTS, itu tidak perlu ada pikiran seperti itu. Jadi teman-teman bebas aja, feel free kalau teman-teman mau share kayak gitu. Nah, oke, nyala nih chatnya. Ada yang mau bertanya Kak? Oke, kalau ngeblank pas tes reading, apakah ada tipsnya? Ngeblanknya kenapa nih Indah? Apakah karena terpukau, teksnya bagus, atau gimana? Boleh dikonfirmasi dulu Indah? What Ya, makes you ngeblank? ya mau ini sharing Kak. Waktu Boleh, boleh, boleh. biasanya kalau udah baca teks yang panjang dan untuk soal-soal yang berulang-ulang misalnya, itu ada kalanya itu tiba-tiba pas nyari itu tuh nyari mau tahu udah tahu pertanyaannya tapi tiba-tiba ngeblank gitu, tek gitu, hilang seketika dan akhirnya harus baca ulang lagi kayak gitu Kak. Pernah ada momen kayak gitu jadi yang memang jadinya malah tidak efektif, waktunya terbuang seperti itu Kak. Ada tipsnya tidak Kak? Oke, baik, terima kasih Indah. Ini Indah cukup mewakili apa yang terjadi sama saya juga. Saya orangnya kadang-kadang mudah terdistruksi, ya, easily distracted. Misalnya tadi ada noise aja, kadang-kadang saya malah fokusnya ke noise-nya. Kadang-kadang gitu, tapi saya latihan sih. Kalau misalnya latihan untuk fokus itu saya lakukan. Nah, saya sudah pernah coba itu untuk self therapy ya, untuk bagaimana lebih bisa konsentrasi. Tapi secara psikologis ketika menghadapi tes itu bisa jadi orang yang sudah terlatih pun dia bisa ada momen ngeblanknya gitu kan ya Indah ya. Atau ada momen di mana dia udah benar-benar karena saking mumetnya kayak kudu pieu meneh hari ke aku gitu kan. Nah, terus akhirnya ngeblank. Kita mungkin bisa gini, kembali ke beberapa hal yang pernah kita diskusiin bareng. Jadi, misalnya beberapa types of the questions itu kita bisa temukan itu secara chronological. Jadi bisa secara berurutan ya. Nah, kalau misalnya Indah sedang mengerjakan nomor-nomor di awal, misalnya nomor 1 sampai 5, kemudian tiba-tiba ngeblank, nah maka cara cepatnya mungkin ya, oh ini 1 sampai 5 kemungkinan itu somewhere paragrafnya itu ada paragraf awal untuk mencari tahu atau untuk mencari jawabannya. Nah, di paragraf-paragraf awal 1, 2, 3 itu bisa jadi ada di situ. Jadi tidak perlu misalnya you jump to misalnya the last paragraph, itu tidak. Dan itu tidak terjadi sih biasanya di nomor-nomor awal, tapi langsung jump di last paragraph. Sepanjang yang saya pernah coba latihan atau di tesnya itu tidak seperti itu. Jadi lihat nomor berapa. Nah, terus ini coba tadi ini masih nomor segini, kayaknya ya udah di situ baliknya di paragraf yang dikira-kira seperti itu. Nah, tadi pattern tadi, pola tadi Indah bisa dipakai. Kalau semakin banyak latihan tuh udah ngerti gitu. Lama-lama kalau pertanyaan short questions kayak gini, ini bakalan serapat ini loh gitu ketemunya. Bisa jadi satu paragraf bisa untuk 2 items misal kayak gitu. Itu bisa membantu tuh. Indah, jadi ya coba latihan untuk menemukan pattern. Kemudian yang kedua tadi ya yang saya mention bahwa bagian-bagian awal, pertanyaan-pertanyaan awal mungkin itu bisa kita temukan jawabannya di paragraf-paragraf awal. Apakah cukup membantu Indah jawaban dari saya? Semoga Iya, sih siap. tidak. Terima kasih Kak tipsnya. Ya, Thank semoga you sih tidak ya, very karena much. Indah kalau tidak ini akan mencari tahu lagi dari tutor yang lain gitu kan. Itu yang Oh, saya inginin. oke. Yes, oke. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Hilman Hilman open mic deh, membaca pertanyaannya sendiri. Hilman, di mana dirimu Hilman?
Atau sedang tidak memungkinkan untuk membuka mic, Hilman? Hilman senyap. Baik, saya akan membaca pertanyaannya. Kalau sering-sering baca artikel terupdate, bisa bantu nggak, Kak? Atau tetap harus diiringi latihan soal IELTS? Nah, betul. Jadi, membaca artikel terupdate itu berapa besar sih kontribusinya untuk membantu kita menjawab soal IELTS? Mungkin ada tadi yang berkaitan dengan background knowledge. Tapi again, yang membantu kita mendapatkan skor tinggi itu adalah pemahaman kita terhadap teksnya itu. Teks yang sedang kita baca. Mungkin kalau membaca artikel itu tujuannya adalah melatih pemahaman, ingat ya, melatih pemahaman, tidak melatih mencari informasi yang sama. It's different thing. Oke, bahwa goal tertinggi dari membaca itu kan mendapatkan pemahaman. Maka fokus pada memahami teks yang ada di depan kita. Don't worry sebenarnya untuk teks apapun yang dikasih ke kita, mau itu teks yang artikel yang update atau misalnya teks yang berhubungan dengan penemuan masa lalu dan macam-macam, itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting adalah kita bisa memahami teks itu menggunakan strategi yang tepat gitu dan bisa menjawab soalnya. Kayak gitu sih. Mungkin agak beda sama ini kali ya. Saya nggak bisa ngomong sih kalau masalah eksakta atau science yang berhubungan misalnya matematika. Kalau ini soal kayak gini bakal muncul lagi nih. Kalau coba latihan soal ini banyak nanti ketemu. Nah itu mungkin ada mirip-miripnya kali ya. Ada mirip-miripnya kali ya untuk menemukan pattern-nya. Gitu sih Hilman. Semoga Hilman tidak puas dengan jawaban saya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Ini ada Hilman, ada Jajang Hilman. Apakah dua orang yang sama? Kepo aja. Oke. Ayo, ada Uju, ada Titi, Syafura, Siti, Mustika Ayu, Salsa, Fauziah Adni, Raisya, Raihan, saya mau ngabsen. Putri Hanik, Nida Nurul Torik, Muhammad Syafiq, Muhammad Fajar, Mila Nur Fatihah, Jajang Hilman, Indah, Hilman, Dion, Dionaldiza, Deva Dirgantina, ada juga Aisyah Mulyani, Al-Hasanah, Iis, dan ada juga Omar, itu saya. Gimana, ada yang mau kirim-kirim salam? Oke, Raihan. Boleh, Raihan. Open mic, saya mah senang kalau ada open mic. Oke Kak, thanks banget ya untuk Please. kesempatan tanyanya. Terus, oh iya, terus ini sih, karena sebenarnya actually I want to train my English speaking, so the first thing that I want to do is try to asking you in English. Oh, sorry sure. sebelumnya. Nggak usah minta maaf. Yuk. Nggak apa-apa ya. Please, yeah. I'd love. Okay. Listen to your question. I think this one is the basic question because about a fundamental before we learning something. Do you have any book recommendation? Because I think I'm late joining this group. Book. Yeah. Oh, okay. Recommended book for learning or for having practice for IELTS. Yes, it is. Oh, okay. Well, Raihan, boleh nggak aku nggak punya rekomendasi? Oh my God. Gini ya, untuk IELTS, Raihan bisa, you can get some e-books or books published by Cambridge. Okay. Jadi, all e-books, all what is it? Like the hard ones. Apa sih lawannya e-books? Ya books ya. Okay. Books or e-books, okay, published or provided by Cambridge. You can get them for your your materials to have more practices on IELTS, because they actually also provide the close if it's
related to reading materials, they provide also the articles that is usually used by the examiners for the IELTS. And for the strategy, they also provide you the strategy, the techniques, and then they also provide you some tips or hacks for dealing with many kinds of questions, okay? Also based on the section. So go grab Cambridge books or e-books. Am I convincing? Saya sudah cukup meyakinkan belum membuat rekomendasi? Iya. Karena ada juga, saya lupa sih publishernya apa. Tapi mereka itu misalnya kayak kita misalnya we find for example books about SBMPTN dan macam-macam. They collect the questions, not the questions, the bundle of questions or modules, ya pakainya modules istilahnya, modules of IELTS, and then they just sell them commercially. Ya, jadi yang sudah pernah muncul mereka jual lagi tuh. Ini loh yang pernah muncul kayak gitu kan, bisa mainin pasar tuh ya. Ya wow ini adalah contoh tes misalnya questions from all the modules and then during IELTS test into 2020 misalnya 2020 soal-soal IELTS. Nah, kayak gitu ada juga di luar negeri. Misalnya bisa cari di Amazon. Iya gitu. Tapi kalau rekomendasi aku itu bisa Cambridge aja dulu, cari e-books. Itu bisa kalau kamu buka di YouTube itu beberapa latihannya ngambil dari Cambridge. Kemudian saya pun juga sama pakainya dari Cambridge ini. Cambridge kan di Inggris ya? Inggris apa Amerika sih? Inggris ya. Terus apa namanya? Soal-soalnya emang biasa dipakai untuk oleh lembaga-lembaga kursus. Gitu, Rehan. Oke, Kak. Thanks for the answers. Ya, semoga Rehan tetap semangat ya dan menemukan kitab yang benar. Hopefully, always be. Oke, Rehan, terima kasih sudah open mic. Ya, teman-teman, kalau ada satu lagi penanya, boleh di kolom chat. Apakah ada yang mau bertanya atau belum ada? Siap, Kak, kata Hilman dengan 2 jempol hitamnya. Oke. Emang bisa ya kasih emot gitu? Gimana sih ini? Loh, nggak bisa. Gimana cara ngasih emot? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kasih jempolnya bahwa teman-teman semua sudah teman-teman bahwa malam ini baik-baik saja. Boleh lihat jempolnya? Oke, alhamdulillah saya merasa lega gitu kalau teman-teman baik-baik saja ya. Thank you. Boleh teman-teman kalau tanya di depan kelas lagi, di luar kelas boleh DM saya. Biar followernya naik. Enggak, bercanda. Ya, jadi boleh di Instagram aja. Ya, yang belum jadi teman saya di Instagram, boleh kita temenan ya. Walaupun Instagram saya itu nggak ada apa-apanya. Random gitu. Auto fallback nggak, Kak? Di fallback sih biasa saya. Karena saya pun juga miskin follower, senang aja. So, this class is Fridays? Oh, tidak. Ya, betul. Selasa dan Kamis aja, Rehan. Selasa, Kamis. Sudah di-follow, Kak. Yang sudah follow tapi belum di-follow back, mohon maaf ya. Bisa jadi sayangnya hilap. Baik, saya akan follow back insya Allah. Baik, teman-teman semua. Terima kasih nih untuk semangat dan juga kebersamaannya malam hari ini. Teman-teman semoga ada manfaatnya. Semoga tidak puas sehingga teman-teman pengen terus belajar ya. Dan again tadi saya bisa bilang jangan cuman mengandalkan satu tutor.
cari tutor yang lain, cari teman yang lain, tapi jangan melupakan tutor sebelumnya. Tahu kan kalau dilupakan tuh gimana rasanya? Enggak bercanda. Oke, ya selanjutnya saya kembalikan ke Indah. Hai Indah, Mila, amin Mila. Thank you so much Mr. Umar untuk semua materinya malam biasa. Terima kasih banyak Kak. Semoga jadi kebaikan buat Kakak juga. Amin. Gimana nih teman-teman semuanya? Indah, kamu merasa ada sesuatu yang baru nggak yang didapatkan malam hari ini? Banyak Kak. Ayo, wah. Tapi jujur jadi tambah bingung. Oh, jadi nggak apa-apa, itu prosesnya kan gitu kan? Bingung dulu nggak apa-apa. Bingung nanti kan tetap mikir, tetap cari gimana caranya biar nggak bingung lagi. Iya siap Kak, siap. Terima kasih banyak Kak. Siap. Dan juga semoga buat bermanfaat untuk semua teman-teman semua di sini, kakak-kakak semua. Baik. Amin. Sudah jam 8, kita tutup saja Kak, atau ada closing statement lagi? Oh, itu yang saya kirimkan PR bisa jadi PR ya? Buat latihan ya? Oh, yang tadi siang dikirimkan nggak? Yang belum dikerjakan? Iya, tadi ngirimnya tadi siang, guys. Tadi siang iya, tadi siang. Bisa lah buat iseng-iseng dikerjain ya sambil makan rangginang, ya boleh. Oke deh. Ya, Kak, mohon maaf atas segala kekurangan acara ini. Ya, nanti akan dikirimkan kembali tugasnya Kak Raihan ya di grup. Yang di sini gabung grup semua kan ya? Saya juga baru gabung grup minggu ini, jadi mohon maaf jika ada teman-teman yang belum gabung, nanti bisa di-invite dulu. Oke, semangat terus untuk belajarnya, insya Allah kita ketemu lagi. We will meet again in Tuesday next week, insya Allah. Oke, hopefully we will learn more. Kita topiknya writing ya? Writing, yes. Yeah. Writing teman-teman, topiknya writing. Okay. Thank you so much, Mr. Umar. Let's end our session with hamdalah. Alhamdulillah. Amin. We close our session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Indah, Dion, Syafura, Siti, Deva, Salsa, Titi, Iis, Mila, Syafiq, Nida, Hasna, Hasanah, Aisyah Uju, Raihan, Zikri, Kak Indah juga. Ya, tetap bahagia semua ya. Salsa, oke. Saya leave duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita end all semua. Silahkan live teman-teman, kakak-kakak boleh live duluan.